Hampir 350 miliar dolar Bitcoin udah dipegang sama perusahaan gede. Dan mereka nggak beli buat dijual, tapi mereka beli untuk disimpan. Hai guys, gue Anita, welcome back di Koinvestasi. Sekarang kita udah masuk era baru, a new era of Bitcoin. Bitcoin bukan cuma buat trader atau crypto bros, tapi bahkan udah jadi bagian dari strategi perusahaan besar. Menurut prediksi, setengah dari seluruh supply Bitcoin bakal dipegang institusi. Gila gak sih? Beberapa perusahaan dari yang lo kenal sampai yang lo nggak pernah denger udah mulai alokasiin dana gede banget ke Bitcoin. Bukan buat trading asal-asalan ya, tapi ya emang beneran untuk ditaruh di neraca perusahaan mereka gitu loh. Di video ini kita bakal coba bahas beberapa topik ya. Siapa aja sih pemain besarnya? Kenapa mereka berani ambil langkah ini? And apa aja dampaknya ke Bitcoin? And yang paling penting lagi, gimana ini berdampak ke lo? Karena kalau perusahaan aja mulai beli BTC buat jangka panjang, ya masa lo masih ragu buat invest di Bitcoin? Ada satu orang namanya Jesse Myers. Dia tuh Head of Bitcoin Strategy di Moon Inc. Dia bilang, para Bitcoiner ini kebanyakan ngeremehin seberapa banyaknya institusi yang bakal masuk. Katanya sih ya di tahun 2045, 50% Bitcoin di dunia bakal dipegang sama perusahaan. Alasannya, karena duit gede yang biasanya diem di obligasi atau numpuk di kas perusahaan sekarang lagi pindah. Bosen gitu. Ya nyari tempat baru lah bisa dibilang. Dan jawabannya, emas dan juga Bitcoin. Jesse Myers bilang tuh katanya dari 1.000 triliun dolar nilai aset global, ada sekitar 318 triliun dolar yang lagi ngendap di obligasi. Dan sekarang mereka cari opsi instrumen lain yang lebih menguntungkan. Dan disitulah perusahaan treasury muncul. Mereka jadi jembatan antara duit gede yang lagi bingung sama Bitcoin yang makin dilirik. Dan yang udah duluan kayak gini, The King himself, MicroStrategy. Mereka tuh udah pegang lebih dari 576.000 BTC. Sejujurnya kalau dipikir-pikir ya, gila sih. Tapi dia nggak sendirian. Metaplanet dari Jepang juga udah gerak, bahkan buka cabang di Amerika biar makin deket sama investor institusi. Selain mereka, sekarang juga udah ada 21 Capital, perusahaan treasury baru bikinan Jack Mallers, yang disupport Tether, SoftBank, dan Cantor Fitzgerald. BTW ini tuh pemain gede semua ya. H100 Group dari Swedia juga udah jadi perusahaan publik dengan treasury BTC. Terus ada Kindly MD dan Nakamoto Holdings yang baru merger buat bikin treasury senilai 710 juta dolar. Dan jangan lupa CoolerTech yang katanya yield dari BTC-nya sampai 93%. Gila sih. Bahkan nih ya, Trump Media baru aja ngumumin bakal bikin Bitcoin treasury sendiri. And lo tahu nilainya berapa? 2,5 miliar dolar. And yes, you are right. Yang punya Truth Social itu loh. Dan mereka sama sekali nggak nanggung cuy. Beneran langsung gede-gedean. Kalau semua BTC yang dipegang sama institusi, itu kita coba jumlahin dari mulai perusahaan publik, private, ETF, sama negara, itu udah pegang lebih dari 3,2 juta Bitcoin. Itu sekitar 16% dari seluruh supply yang ada. Pertanyaan besarnya, kenapa perusahaan segila itu naruh duit di Bitcoin? Bukannya fluktuatif ya? Risky juga kah? Ada yang bilang malah katanya scam. Jawabannya ya karena mereka ngerti gamenya tuh beda cuy. Bitcoin sekarang udah dianggap sebagai store of value, aset lindung nilai. Ya kayak emas aja sebenarnya, tapi versi digital. Nggak bisa dicetak seenaknya, and supply-nya tuh terbatas. Perusahaan tuh perlu naruh dananya di tempat yang nggak gampang kegerus inflasi atau fluktuasi kebijakan. Ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok bikin pemerintah Amrik naikin tarif impor yang ujung-ujungnya bikin biaya produksi naik dan inflasi makin gak kepegang. Di kondisi kayak gitu, ya BTC jadi opsi diversifikasi yang makin masuk akal kan jadinya. Dan ini bukan cuma soal simpen doang. Banyak dari mereka udah explore model yield. Ada yang pakai buat lending, ada yang staking, bahkan ada yang bikin obligasi konversi yang basisnya BTC. Jadi Bitcoin mereka bukan cuma tidur, tapi kerja juga. Oh, ada satu alasan lagi sebenarnya, yaitu positioning. Perusahaan yang pegang BTC kelihatan lebih tech savvy, lebih modern, lebih relevan. Investor muda suka banget yang kayak gitu. Kalau lo masih lihat Bitcoin sebagai alat buat duit cepat, ya silakan. Tapi institusi sekarang lagi main game yang beda cuy. Mereka beli sekarang bukan buat dijual minggu depan, tapi buat tahan sampai 2045. Dan kalau yang dibilang itu bener, bahwa setengah supply Bitcoin bakal dipegang perusahaan, ya sisanya tinggal lo rebutan dah tuh. Ya, tapi coba lo lihat lagi dah, lawan lo tuh siapa gitu? Lawan lo adalah institusi. Institusi yang punya Bitcoin treasury senilai miliaran dolar. Jadi, pertanyaannya bukan lo boleh beli BTC atau enggak ya, tapi justru lo masih keburu beli enggak? Karena kalau supply udah habis, harganya bukan cuma naik, tapi bisa jadi nggak kebeli. Gue Anita, and thank you udah nonton. Ya udah ya guys, see you di konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe Koinvestasi, terus follow juga semua sosmed kita, karena di Koinvestasi semua bisa kripto.